Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman bersama saya Siti Soleha Fitriani. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian tindakan kelas yang sudah saya susun dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah penelitian tindakan kelas. Oke, jangan kemana-mana ya teman-teman, stay tune. Oke teman-teman, yang pertama, saya akan memperkenalkan judul yang saya ambil dalam penelitian tindakan kelas ini. Untuk judulnya, bisa dilihat ya teman-teman di sebelah saya. Adapun judul yang saya ambil adalah upaya meningkatkan kemampuan problem solving melalui permainan maze pada anak usia 5-6 tahun di RA Al-Hidayah, Pekanbaru. Nah, kemudian pada proposal kali ini saya akan memaparkan dua bagian dari proposal teman-teman, yaitu bagian bab 1 dan bab 2. Bab 1 itu adalah pendahuluan, kemudian bab 2 adalah kajian teori. Nah, untuk bab 1 sendiri teman-teman merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, kemudian pertanyaan penelitian, kemudian tujuan penelitian, kemudian manfaat penelitian. Oke teman-teman, saya akan memulai paparan saya. Yang pertama kita akan membahas tentang problem solving. Problem solving ini merupakan salah satu bagian dari aspek kognitif anak usia dini teman-teman. Yang mana problem solving atau yang biasa kita sebut dengan pemecahan masalah ini merupakan salah satu aspek dari kognitif yang paling penting dimiliki oleh anak usia dini. Kenapa teman-teman? Karena pemecahan masalah atau problem solving ini merupakan bekal soft skill bagi anak usia dini di masa depannya dan selama sepanjang hidupnya ketika dia menghadapi suatu permasalahan dalam hidupnya. Jadi ketika anak usia dini memiliki pemecahan masalah atau problem solving yang baik, dia kelak akan mudah dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dia hadapi. Salah satu contohnya terjadi oleh wanita yang bernama Mary Riana, teman-teman. Mary adalah perempuan asli Indonesia yang dikenal oleh banyak orang melalui novelnya yang berjudul Mimpi Sejuta Dolar. Sehingga sampai saat ini Mary dikenal dengan wanita sejuta dolar, teman-teman. Nah, selain itu, Mary juga merupakan seorang motivator yang sudah sering menginspirasi banyak orang. Sebelum Mary meraih kesuksesannya, teman-teman, Mary adalah wanita yang diselamatkan oleh kedua orang tuanya dari krisis moneter yang saat itu terjadi di Indonesia. Dan Mary diselamatkan oleh kedua orang tuanya, kemudian menempuh pendidikan di Singapura. Kehidupan Mary di Singapura pun juga tidak berjalan mulus, teman-teman. Mary harus memutar otaknya, mencari cara bagaimana dia bisa bertahan, belajar, dan hidup di Singapura. Selama di Singapura, teman-teman, Mary hanya memiliki uang sebesar Rp90.000 untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Karena Mary memiliki problem solving yang baik, dia berhasil memecahkan masalahnya dengan cara yang kreatif, sehingga dia dapat terkenal sampai saat ini. Dan kemudian bisa menginspirasi banyak orang dengan pengalaman hidup yang dia alami. Jadi dari pengalaman Mary Riana sendiri, teman-teman, dapat kita simpulkan bersama-sama bahwa jika anak tidak dibekali problem solving yang baik, maka anak akan cenderung merasa kesulitan ketika menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi. Dan anak akan cenderung menghindari permasalahan. Karena tadi teman-teman, karena anak merasa kesulitan ketika dia menyelesaikan sebuah permasalahan. George Polya selaku ahli dari problem solving, teman-teman, Polya menyatakan bahwa pemecahan masalah merupakan salah satu usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan yang dihadapi oleh individu. Nah, karena pemikiran anak yang sistematis, kritis, dan logis, ketika problem solving anak terstimulus dengan baik, teman-teman, itu akan mempermudah anak
menyelesaikan suatu permasalahannya. Jadi, anak tidak mengalami ketergantungan kepada orang lain ketika dia sedang menyelesaikan permasalahan. Berdasarkan hasil pengamatan yang saya lakukan melalui video pembelajaran di YouTube pada RA Al-Hidayah Pekanbaru, ada beberapa siswa yang belum terlihat menguasai problem solving. Hal ini terlihat ketika guru sedang membuka forum diskusi dengan anak, hanya beberapa anak saja yang dapat merespon pertanyaan guru. Sedangkan mayoritas anak-anak yang lainnya hanya terdiam melihat temannya menjawab, teman-teman. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan belum berkembangnya problem solving pada anak-anak di RA Al-Hidayah Pekanbaru, teman-teman. Salah satunya adalah guru hanya menggunakan media berupa gambar pantai yang dibuat melalui krayon serta buku cerita bergambar pantai yang mana ukurannya pun tidak terlalu besar, sehingga anak-anak yang duduknya berada cukup jauh dari jangkauan guru tidak dapat melihat dengan jelas dan mengakibatkan stimulus yang guru berikan kepada anak untuk meningkatkan problem solving anak tidak tersampaikan dengan baik. Kemudian, yang kedua adalah ketika guru memberikan diskusi, guru hanya memperhatikan anak-anak yang duduk di dekatnya saja atau yang berada di jangkauan guru. Sedangkan anak-anak yang duduk terbilang cukup jauh posisinya dari guru, jadi kurang mendapatkan perhatian guru ketika sedang berdiskusi. Melihat belum berkembangnya problem solving atau pemecahan masalah pada anak-anak di RA Al-Hidayah Pekanbaru, saya selaku peneliti tertarik ingin melakukan penelitian tindakan kelas di RA Al-Hidayah Pekanbaru dengan tujuan untuk meningkatkan problem solving anak usia 5-6 tahun dengan menggunakan metode bermain maze. Maze atau permainan mencari jejak ini adalah permainan yang mengharuskan anak untuk memecahkan suatu persoalan atau teka-teki untuk mendapatkan sesuatu pada akhir permainan. Yang mana pada permainan mencari jejak ini, anak akan dihadapkan oleh permasalahan-permasalahan atau persoalan yang mengharuskan anak untuk menyelesaikan agar anak dapat mencapai tujuannya di akhir permainan. Jika biasanya permainan maze ini dilakukan di atas lembar kertas dan menggunakan pensil atau alat tulis yang lainnya, maka inovasi dari permainan maze pada penelitian tindakan kelas kali ini adalah mengedepankan pengalaman langsung oleh anak. Jadi, anak-anak berpartisipasi langsung untuk mencari harta karun atau hadiah yang sudah disiapkan oleh peneliti di akhir permainan. Kemudian, dengan tujuan agar anak mempunyai pengalaman langsung, anak mengeksplor permasalahan-permasalahan yang ada dalam permainan tersebut, sehingga problem solving yang tadinya belum berkembang menjadi berkembang dengan baik. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu kajian teori. Nah, bab 2 sendiri teman-teman terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada hakikat problem solving, yang kedua ada hakikat maze, yang ketiga ada hakikat anak usia dini. Nah, sekarang kita akan membahas yang pertama adalah hakikat problem solving. Nah, hakikat problem solving ini juga terbagi menjadi 4 bagian lagi teman-teman. Yang pertama ada pengertian problem solving, tahapan problem solving, indikator problem solving, dan yang terakhir adalah kegiatan yang bisa mengembangkan problem solving pada anak usia dini. Kita masuk pada pengertian problem solving teman-teman. Ada 3 pendapat ahli mengenai pengertian pada problem solving ini. Yang pertama, menurut George Polya yang menjelaskan bahwa
problem solving ini merupakan ilmu heuristik yang mana merupakan disiplin ilmu yang berkesinambungan dengan menyelesaikan tugas atau sesuatu permasalahan untuk menemukan sebuah solusi dari permasalahan. Nah, menurut Polya juga teman-teman, tujuan umum dari disiplin ilmu heuristik atau problem solving ini adalah untuk memilih atau menganalisis alasan-alasan yang ada untuk dijadikan sebagai solusi dari sebuah permasalahan. Kemudian yang kedua teman-teman, yaitu pendapat dari Vygotsky, yang mana Vygotsky menjelaskan bahwa proses belajar membangkitkan beragam proses perkembangan yang dapat terjadi hanya ketika anak berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya dan ketika anak bekerja sama dengan teman-temannya. Jadi di sini menurut Vygotsky teman-teman, problem solving akan muncul ketika anak lebih banyak berinteraksi dengan teman-teman yang ada di sekitarnya. Kemudian membahas solusi bersama teman-temannya, menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang mereka hadapi bersama-sama. Jadi, interaksi lingkungan menurut Vygotsky lebih kuat dibandingkan anak bekerja sendiri, teman-teman. Kemudian, pendapat ahli yang ketiga adalah menurut Gagne, teman-teman. Nah, menurut Gagne sendiri, melalui strategi kognitifnya, Gagne mengungkapkan bahwa kemampuan internal yang terorganisasi yang dapat membantu siswa dalam proses belajar, proses berpikir, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Jadi, tidak semata-mata anak langsung mengambil keputusan teman-teman saat menyelesaikan permasalahannya. Strategi-strategi pun sangat diperlukan, seperti menyusun solusi-solusi yang menjadi kemungkinan dapat digunakan ketika dia menyelesaikan suatu permasalahan. Serta selain itu, keterampilan pemecahan masalah pun juga sangat diperlukan. Maka dari itu, guru bertugas untuk menstimulus problem solving anak agar anak memiliki keterampilan problem solving yang baik untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dia hadapi nantinya. Dapat disimpulkan dari 3 teori di atas tadi bahwa problem solving adalah sebuah kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh anak usia dini atau individu lainnya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan dengan cara bertahap. Dimulai dari memahami permasalahan, merumuskan poin-poin solusi, dan kemudian menganalisis atau memutuskan solusi mana yang harus digunakan untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan yang terakhir adalah melaksanakan solusi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dia hadapi. Kemudian, poin yang kedua adalah tahapan problem solving. Jadi, tahapan problem solving menurut pendapat George Polya sendiri, teman-teman, tahapan pertama adalah memahami permasalahan. Jadi anak harus mampu memahami permasalahan apa yang sedang dia hadapi. Kemudian setelah anak memahami permasalahan, tahap yang kedua adalah menyusun rencana atau menyusun solusi-solusi yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian yang ketiga adalah menjalankan rencana atau menjalankan solusi yang sudah disusun. Selain George Polya, teman-teman, Sugiono pun juga menyampaikan pendapatnya tentang tahapan-tahapan problem solving. Yang pertama menurut Sugiono adalah mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah, anak harus bisa mengetahui apa saja permasalahan yang sedang dia hadapi. Kemudian, mendeskripsikan masalah. Jadi anak harus bisa menceritakan masalah apa yang sedang dia hadapi dan memahami permasalahan, inti dari permasalahan yang sedang dia hadapi. Kemudian yang ketiga ada menciptakan alternatif solusi. Jadi anak menyusun beberapa solusi yang dia ketahui
untuk menjadi poin-poin dalam menyelesaikan permasalahannya. Kemudian yang keempat teman-teman adalah menetapkan solusi alternatif. Nah, jadi kalau yang ketiga tadi menciptakan alternatif solusi yang baru berdasarkan poin-poin. Nah, tahapan yang keempat yaitu menetapkan solusi alternatif. Nah, di sini anak harus sudah bisa memutuskan solusi mana yang akan dia ambil untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian, yang kelima adalah menjalankan solusi atau alternatif yang sudah anak tentukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang dia hadapi.